Orang Gayo berasal dari Melayu tua yang datang ke Sumatera gelombang pertama dan menetap di pantai timur Aceh, antara daerah aliran Sungai Jambo Aye, Sungai Perlak dan Sungai Temiang. Kemudian menyusur daerah aliran ketiga sungai itu berkembang ke Serbejadi, Lingga dan Gayo Lues. Mereka berusaha di sektor pertanian subsektor perladangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan secara amat sederhana dan membangun kerajaan Lingga dengan ibu kotanya Buntu Lingga yang terletak di pinggir sebuah anak sungai di hulu Sungai Jambo Aye. Sejak masa itu sampai sekarang, orang Gayo bermukim di 6 kabupaten dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Lukup Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Temiang, sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, dan di Kabupaten Bener Meriah. Ketika sebuah angkatan dakwah Islam berjumlah 100 orang terdiri dari orang-orang Arab, Persia dan India dipimpin oleh Nahoda Syahir Nui dari Teluk Kambe Gujarat berlabuh di Teluk Perlak pada tahun 173 Hijriah atau 800 Masehi. Orang-orang Gayo membaur dengan mereka dalam proses pemerintahan dan kemasyarakatan, diikat oleh tali persaudaraan Islamiyah. Selama periode itu, semua orang Gayo mulai memeluk Islam yang sebelumnya animisme. Ahmad Syarif dinobatkan menjadi Meurah atau Raja Islam Lingga pertama pada tahun 181 Hijrah atau tahun 800 Masehi. Pada tahun 225 Hijrah atau tahun 840 Masehi, Kerajaan Perlak diresmikan menjadi kerajaan Islam dipimpin oleh Sultan pertama Said Maulana Aziz Shah berasal dari Arab kabilah Quraisy. Pada tahun 375 hingga tahun 379 Hijriah atau tahun 986, sehingga tahun 990 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Malik Ibrahim Shah, kerajaan Islam Perlak diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Sebagian pemimpin dan rakyat Perlak bergerilya dan hijrah ke Lukup, Samarkilang, Serule, Lingga, Penarun dan Isak bergabung dengan orang-orang Gayo yang sejak lama telah bermukim di sana. Setelah Sriwijaya dikalahkan oleh Majapahit pada tahun 379 Hijrah atau tahun 990 Masehi, sebagian pemimpin dan rakyat kerajaan Islam Perlak kembali ke Perlak dan sebagian menetap di Serule, Lingga dan Isak. Salah seorang pemimpin kerajaan Perlak bernama Merah Malik Ishak Syahir Nui, keturunan Pangeran Syahir Nui dari Persia dan Putri Siam. Bermukim di lembah salah satu anak sungai Jambo Aye pada masa kerajaan Islam Perlak dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah tahun 365, sehingga 377 Hijrah, atau tahun 976, sehingga 988 Masehi. Program prioritas Meurah Malik Ishak membangun masjid dan zawiyah atau dayah, di mana dipelajari 32 mata pelajaran ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi secara padu. Kemudian negeri itu terkenal dengan nama Ishak berasal dari nama Malik Ishak. Anak Meurah Malik Ishak satu-satunya bernama Meurah Mersa, meneruskan usaha ayahnya mengembangkan Islam dan membangun negeri Ishak, Lingga dan Takengon. Anak Meurah Mersa ada 6 orang. Meurah Putih dan Meurah Hitam yang lazim disebut Meurah II, membangun negeri Meredu di Pidi Timur. Nama Meredu berasal dari Meurah II. Meurah Bacang, adik Meurah Putih dan Meurah Hitam membangun negeri Barus. Meurah Jernang adik Meurah Bacang membangun negeri Seunagan atau Nagan Raya. Meurah Ibrahim, adik Meurah Jernang membangun negeri Lukup Aceh Timur. Meurah Pupuk adik Meurah Jernang membangun negeri Daya Aceh Barat. Meurah Mege melanjutkan usaha kakeknya Meurah Ishak dan ayahnya Meurah Mersa di negeri Ishak. Salah seorang cucu Meurah Mersa atau cicit Meurah Malik Ishak ialah Adi Genali. Anak Meurah Ibrahim menjadi Sultan Kerajaan Islam Lingga yang dinobatkan oleh ulama besar Kerajaan Islam Perlak Syekh Sirajuddin pada tahun 550 Hijriah atau 1125 Masehi yang menetap di Serule sebagai penasehat Kerajaan Islam Lingga dengan sebutan Cik Serule. Adi Genali mempunyai 4 orang anak, seorang putri dan 3 orang putra. Beliau dimakamkan di pemakaman Kerajaan Islam Lingga di Buntu Lingga. Meurah Lingga yang kemudian menjadi Raja Lingga menggantikan ayahnya. Sibayak Lingga yang membangun negeri Sibayak di dataran tinggi pegunungan Sibayakaro dan mengembangkan Islam di Aru. Meurah Johan atau Johan Shah menjadi Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam dengan gelar Sultan Alaidin Johan Shah. Fungsi tersebut beliau raih melalui proses sebagai berikut. Adi Genali dan Cik Serule sepakat untuk melanjutkan pendidikan Johan Shah ke Zawiyah Cotkala di Bandar Perlak. Setelah beberapa tahun diajar dan dididik oleh Syekh Sirajuddin, Cik Serule, dengan harapan kelak dapat menggantikan ayahnya memimpin kerajaan Islam Lingga dengan lebih baik. Johan Shah yang tampan itu, berakhlak mulia, rajin dan cerdas, sehingga setelah Johan Shah menyelesaikan pendidikan pada Zawiyah Cotkala,
guru besar Zawiyah tersebut Syekh Abdullah Kan'an dengan persetujuan Sultan Kerajaan Islam Perlak, mengangkat Johan Syah menjadi guru Zawiyah itu. Selain sebagai guru, Johan Syah dipercayakan pula untuk beramal membantu Kerajaan Islam Perlak dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran. Pada tahun 600 Hijrah atau tahun 1204 Masehi, Kerajaan benua Cina yang dipimpin oleh seorang putri Cina Laksamana Liang Hie menaklukkan Kerajaan Indrajaya ibu kotanya Panton Bie, tetangga Kerajaan Indra Purba ibu kotanya Lamuri. Raja bersama sejumlah pembesar, tentara dan rakyat Kerajaan Indrajaya mengungsi dan mendirikan Kerajaan Indrajaya baru di sebelah barat Gunung Gerut He. Laksamana Liang Hie mengangkat dirinya menjadi Maharaja Kerajaan Indrajaya yang telah merubah namanya menjadi Kerajaan Seudu. Kerajaan Seudu kemudian diperintah oleh keturunan Laksamana Liang Hie bernama Nian Nio. Laksamana yang cantik dan berani itu melanjutkan keinginan Liang Hie untuk menguasai kerajaan-kerajaan Indrajaya, Indrapurwa, Indrapatra, Indrapuri dan Indrapurba yang terpecah belah di wilayah Aceh besar sekarang, yang menyebabkan Nian Nio dengan mudah menguasai mereka. Laksamana Nian Nio mulai menyerang ibu kota kerajaan Indrapurwa dan akan dilanjutkan ke kerajaan lainnya. Karena itu Maharaja Kerajaan Indrapurba mengirim utusan yang dipimpin oleh Hulu Balang Barata kepada Kerajaan Islam Perlak untuk meminta bantuan. Sultan Kerajaan Islam Perlak Mahdum Alaidin Malik Muhammad Shah dan Perdana Menteri Kamaluddin menerima perutusan dari Kerajaan Purba itu dengan baik. Setelah melalui musyawarah yang matang dengan Majelis Syura, Sultan Alaidin menyatakan kepada Hulu Balang Barata bahwa Kerajaan Islam Perlak bersedia membantu Kerajaan Indrapurba dari serangan Kerajaan Seudu. Dalam program dan kebijakan Kerajaan Islam Perlak sejak lama telah ditetapkan, bahwa setiap langkah dan usaha harus dilaksanakan dengan tema dakwah Islamiyah. Untuk itu dilaksanakan seleksi dan latihan anggota pasukan, sehingga bukan hanya terampil dalam bidang peperangan tetapi juga terampil dalam berbagai aspek kehidupan menurut ajaran Islam. Sebanyak 500 orang pasukan tentara Kerajaan Islam Perlak ditambah dengan utusan Kerajaan Purba, mengikuti pelatihan selama 3 bulan di pusat latihan Cotkala Perlak. Selama pelatihan, Hulu Balang Barata melapor secara berkala kepada Maharaja Kerajaan Indrapurba di Bandar Lamuri mengenai sistem pelatihan dan kesan-kesan selama berada di wilayah Kerajaan Islam Perlak. Utusan Kerajaan Purba merasa simpati dan mendorong mereka menganut Islam tanpa paksaan. Namun hal itu tidak mereka laporkan kepada Maharaja Indrapurba, karena Maharaja dan seluruh rakyat kerajaan-kerajaan di kawasan Aceh Besar menganut agama Buddha. Pada hari Kamis 27 Rajab tahun 570 Hijrah, bertepatan dengan 1180 Masehi, 500 prajurit pilihan Kerajaan Islam Perlak yang terdiri dari 400 prajurit dan 100 perwira diantaranya 75 prajurit dan 18 perwira perempuan dengan upacara khidmat diberangkatkan ke Bandar Lamuri ibu kota Kerajaan Indrapurba, dipimpin oleh Syekh Abdullah Kan'an sebagai Panglima dan Merah Johan sebagai Wakil Panglima. Pasukan ini bernama Angkatan Syiahudan. Raja Lingga Adi Genali mengirim 100 prajurit Kerajaan Lingga dan bergabung dengan Angkatan Syiahudan di Jalin untuk membantu Kerajaan Indrapurba dari serangan Kerajaan Seudu. Program Angkatan Syiahudan adalah melaksanakan dakwah Beyel lisan dan dakwah Beyel hal secara padu. Syekh Abdullah Kan'an membangun Zawiyah Kan'an di Bandar Lamuri dan menjelaskan ajaran Islam secara kafah. Keimanan, ibadah, semua jenis amal saleh termasuk sistem pergaulan, memelihara kebersihan dan menganekaragaman usaha pertanian dari lading dan ternak dengan kelapa, lada, pala, kopi dan lain-lain. Sementara Merah Johan memimpin pelatihan penduduk Indrapurba yang berusia 18-40 tahun mengenai taktik dan strategi peperangan mempertahankan diri dan menyerang perwira dan prajurit pasukan Syiahudan tiap waktu sholat berjamaah diawali dengan azan dan ikamah dan ditutup dengan zikir dan doa. Keterpaduan kedua sisi tim dakwah Islamiyah dimaksud menarik simpati pemimpin dan rakyat Kerajaan Indrapurba, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrapuri, sehingga mereka menyatakan diri memeluk Islam yang sebelumnya menganut agama Buddha dan memperkuat pasukan Angkatan Syiahudan dengan membentuk pasukan gabungan. Maharaja Indrapurba mengangkat Syekh Abdullah Kan'an menjadi penasehat Kerajaan Indrapurba dan Merah Johan menjadi Panglima Gabungan Angkatan Perang Kerajaan Indrapurba dan Kerajaan Islam Perlak. Merah Johan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat dan alam untuk meraih kemenangan melawan serangan Angkatan Perang Kerajaan Seudu. Kerajaan Seudu menyerang besar-besaran Lamuri ibu kota Indrapurba. Merah Johan menyusun 4 pasukan terpadu yang diutuskan pada 4 arah untuk mempertahankan ibu kota Bandar Lamuri dan merebut ibu kota kerajaan, Seudu Bandar Panton Bie dan Lingke di mana Maharani Nian Nio berkedudukan. Penetapan tempat kedudukan dan pemberian nama Lingkie oleh Nian Nio
adalah untuk mengabdikan nama leluhurnya Maharaja Laksamana Liang Hie. Hampir 1 tahun Syekh Abdullah Khan An dan Merah Johan membina masyarakat Indrapurba, mempersiapkan fisik dan mental untuk mempertahankan dan membalas serangan angkatan perang kerajaan Seudu. Dan terjadi pertempuran antara pasukan gabungan kerajaan Islam Perlak dan kerajaan Indrapurba melawan pasukan kerajaan Seudu selama 3 bulan, yang paling sengit di Kuala Naga dan Lieng Kie. Akhirnya Nian Nio dapat ditawan dan kerajaan Seudu menyatakan kekalahannya. Pada hari Rabu 14 Rajab 601 Hijrah, kerajaan Indrapurba menyelenggarakan upacara menyambut kemenangan itu. Pembesar-pembesar kerajaan Indrapurba menyatakan secara resmi memeluk Islam. Syekh Abdullah Khan An sholat syukur atas nikmat Allah yang tidak ternilai itu. Merah Johan diakad nikahkan dengan putri Maharaja Indrapurba bernama Indra Kesuma. Nian Nio termenung murung membisu dalam rumah tahanan kerajaan Indrapurba, memendam cinta terhadap Merah Johan yang gagah tampan. Terjadilah cinta segitiga antara Indra Kesuma, Nian Nio dan Merah Johan. Masalah ini amat pelik dirasakan oleh mereka, karena bermadu merupakan keadaan yang paling pahit dirasakan oleh seorang istri. Apalagi belum sampai 1 bulan Merah Johan menikah dengan Indra Kesuma. Namun untuk kepentingan dakwah Islam dan untuk persatuan kerajaan Indrapurba, kerajaan Seudu dan kerajaan lainnya, Maharaja, Permaisuri dan putri kerajaan Indrapurba, Indra Kesuma istri pertama Merah Johan, menyetujui pernikahan Merah Johan dengan Nian Nio dengan syarat bahwa Nian Nio terlebih dahulu menganut agama Islam. Syekh Abdullah Khan An memimpin pengislaman Nian Nio dan menikahkannya dengan Merah Johan di istana kerajaan Seudu Panton Bie. Sejumlah pembesar dan rakyat kerajaan Seudu yang setia kepada Nian Nio memeluk agama Islam. Pada tanggal 28 Syakban 601 Hijrah, diselenggarakan musyawarah besar di istana kerajaan Indrapurba di ibu kota Bandar Lamuri. Pesertanya sebanyak 1.000 orang terdiri dari para wakil kerajaan Seudu, Indrapurwa, Indrapatra, Indrapuri, Indrapurba dan sejumlah peninjau dari kerajaan Islam Perlak, Pase, Benua dan Lingga. 2 istri Merah Johan Indra Kesuma dan Nian Nio, dengan amat harmonis memimpin para petugas untuk mempersiapkan musyawarah besar itu. Setelah Maharaja Indrapurba membuka dan menjelaskan tujuan musyawarah, Syekh Abdullah Khan An menyampaikan pidato yang intinya memproklamirkan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, menjelaskan dasar-dasar kerajaan dan melantik Merah Johan menjadi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam. Isi dakwah tersebut ada di deskripsi video ini.